Hello everyone, welcome to my lecture notes. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi catatan kuliah Kalkulus 1. Lecture notes kali ini akan membahas tentang sistem bilangan real. Untuk mengawali pembahasan tentang sistem bilangan real, maka mari kita perhatikan bersama pengelompokan dari bilangan sebagai berikut. Pembahasan tentang bilangan real akan selalu dimulai dengan pembahasan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks biasa dilambangkan dengan C, seperti ini. Bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A tambah BI, di mana A dan B elemen dari bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. I ini biasa dinyatakan sebagai akar minus 1. Nah, bilangan kompleks terbagi menjadi dua, yakni bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real biasa dilambangkan dengan R seperti ini. Nah, bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Angka desimal itu sendiri merupakan angka yang berbasis 10, yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan real berasal dari bahasa Inggris, yang berarti nyata. Karena bilangan real dapat didefinisikan sebagai suatu titik pada garis bilangan, maka bilangan real itu dianggap sebagai bilangan yang nyata. Nah, jadi bilangan real itu contohnya adalah bilangan-bilangan yang sering dijumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Bilangan-bilangan yang pada umumnya seperti minus 1, 10, atau 0,5. Sedangkan bilangan imajiner adalah bilangan yang tidak nyata, lawan dari bilangan real. Bilangan imajiner itu seperti tadi yang telah dipaparkan di awal, bahwa bilangan imajiner sama dengan akar min 1 dan dilambangkan dengan I. Nah, untuk kalkulus, karena pembahasan bilangan real sangat dibutuhkan, karena bilangan real ini merupakan basis atau dasar dari kalkulus. Kalkulus itu nantinya selalu didasarkan pada bilangan real dan sifat-sifat dari bilangan real tersebut. Untuk bilangan imajiner kita tidak bahas dulu, karena nanti ada pembahasan tersendiri untuk bilangan imajiner. Nah, kemudian selanjutnya bilangan real terbagi menjadi dua, yakni bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional dinyatakan dengan simbol I. Sedangkan bilangan irasional dinyatakan dengan simbol quotient, Q, seperti ini. Nah, bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya apa? Contohnya adalah nilai Pi. Nilai Pi 3,1415 dan seterusnya. Dia merupakan desimal dan tidak berulang. Kemudian P itu nilainya 2,7818 dan seterusnya. Dia desimal, tidak berulang. Kemudian ada lagi akar 2, akar 3,
akar 7, dan akar 5. Serta banyak lagi contohnya yang lain. Kemudian selanjutnya bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah elemen dari bilangan bulat atau sahlen, dan B tidak sama dengan 0. Jadi di sini B tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan rasional itu contohnya apa? Dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya 3 per 7, 1/5, 3 per 7, 1/5. Dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, bilangan rasional terbagi menjadi dua, yakni pecahan dan bulat. Pecahan sendiri terbagi menjadi pecahan berhenti dan berulang. Nah, contoh pecahan berulang seperti apa? Contoh pecahan berulang adalah 3 per 7. 3 per 7 itu nilainya sama dengan 0,4285714 285 714. Jadi yang berulang adalah 285714. Kemudian kalau pecahan berhenti contohnya adalah 3 per 8. Dia sama dengan 0,375 atau 1/2 sama dengan 0,5. Dia berhenti nilainya. Kemudian untuk bilangan bulat itu dinyatakan tadi sebagai nilai set seperti ini, sahlen. Nah, bilangan bulat terbagi menjadi dua, yakni bilangan bulat negatif dan bilangan bulat cacah. Nah, bilangan bulat negatif sama seperti yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga di sini bilangan cacah terbagi menjadi dua, yakni 0 itu sendiri dan bilangan asli. Bilangan asli atau natural numbers terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, apabila struktur bilangan real tadi itu dibawa ke dalam bentuk diagram Venn, maka bentuknya akan seperti ini. Bilangan asli sudah pasti merupakan anggota dari bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat sudah pasti merupakan anggota dari bilangan rasional. Lalu bilangan rasional sudah pasti merupakan anggota dari bilangan real. Jadi ini R adalah bilangan real. Kemudian yang Q ini adalah bilangan rasional. Kemudian Z adalah bilangan bulat. Lalu N adalah bilangan
asli. Selanjutnya, karena adanya pengelompokan bilangan, maka muncul pengurutan bilangan sebagai berikut. Jadi bilangan real itu bisa dinyatakan dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Di tengahnya ada 0 yang membagi 2. Kemudian di sebelah kiri ini nilai untuk nilai negatif, sedangkan sebelah kanan untuk nilai positif. Jadi, jika kita ingin menyatakan X kurang dari Y, maka nilai X-nya itu ditaruh di sebelah kiri 0, sedangkan nilai Y-nya ditaruh di sebelah kanan 0. Nah, akibat adanya urutan bilangan real, maka muncul sifat urutan bilangan real sebagai berikut. Yang pertama adalah trikotomi, yang kedua adalah ketransitifan, yang ketiga adalah penjumlahan, dan yang keempat adalah perkalian. Sifat trikotomi itu bisa dituliskan sebagai berikut. Jika X dan Y elemen dari bilangan real, maka pasti memenuhi salah satu dari kondisi berikut. X-nya bisa kurang dari Y, X bisa lebih dari Y, atau X bisa sama dengan Y. Nah, selanjutnya adalah ketransitifan. Ketransitifan itu bisa dinyatakan sebagai berikut. X kurang dari Y dan Y kurang dari Z. Maka X-nya kurang dari Z. Apabila dituliskan dalam garis bilangan, maka X kurang dari Y, X ditulis di sebelah kiri dari Y, dan Y kurang dari Z, maka Y berada di sebelah kiri dari Z. Dengan demikian, X berada di sebelah kiri dari Z, sehingga X-nya kurang dari Z. Nah, untuk sifat penjumlahan, X kurang dari Y jika dan hanya jika X tambah Z kurang dari Y ditambah Z. Kemudian selanjutnya, sifat perkalian. Sifat perkalian itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, untuk Z positif atau besar dari 0, X kurang dari Y jika dan hanya jika X dikali Z kurang dari Y kali Z. Kemudian kondisi kedua, untuk Z negatif atau kurang dari 0, X kurang Y jika dan hanya jika X kali Z besar dari Y kali Z. Demikian penjelasan saya tentang sistem bilangan real. My lecture notes untuk hari ini sampai di sini saja. Thanks for watching and see ya.